menceritakan seorang pilot drone tampan yang mengikuti sebuah sayembara. Namanya Fikar, pemuda tampan yang memiliki hobi mengemudikan drone itu kini sedang berjalan-jalan bersama asistennya yang bernama Omat. Tak hanya sekedar hobi, namun Fikar juga bisa mengumpulkan pundi-pundi dengan menyewakan jasa membuat video, sinematik, dan juga paket berwisata. Apalagi menjelang liburan akhir tahun dan tahun baru seperti ini, yang membuat Fikar sedikit agak lebih sibuk dari biasanya. Dan pagi ini, Fikar hendak bertemu kliennya di salah satu taman bunga di pinggiran kota. Namun sebelum bertemu klien, mobil Fikar berhenti terlebih dulu di sebuah kedai nasi kuning yang ada di pinggir jalan untuk sarapan pagi mengisi tenaga. Dan ketika keduanya memarkirkan mobilnya di bawah pohon, "Pada ngapain sih orang-orang itu?" tanya Fikar pada Omat saat melihat kerumunan. "Kayaknya nyebar brosur." "Oh, mau nempel-nempelin di pohon. Orang partai kali, mau nyalek." "Oh." Ya, setelah kerumunan orang-orang itu pergi dan Fikar berhasil memarkirkan mobilnya, Fikar dan Omat pun turun. Dan ketika keduanya turun dan melewati pohon, seketika langkah kaki Fikar terhenti, matanya tak kedip, sembari memperhatikan brosur berisi foto yang tertempel di pohon itu. Omat jadi heran. "Kenapa, Kar?" "Fikri." "Fikri siapa?" "Oh, calegnya namanya Fikri." "Dari partai apa? Lo kenal sama tuh caleg?" "Bukan caleg, bego. Baca dan lihat sendiri." "Lah terus apa? Mana sih? Coba lihat." "Dicari orang hilang. Keluar dari rumah mulai sebulan yang lalu. Dengan ciri-ciri sebagai berikut. Apabila menemukan orang yang difoto, dimohon untuk menghubungi nomor yang tertera. Akan ada hadiah 20 juta untuk yang berhasil menemukan dan mengetahui keberadaannya." Wih, lumayan tuh. Gede banget hadiahnya. Berasa ikut sayembara. Kemana tuh orang kok bisa hilang? Kabur atau diculik? Minggat kali ya? Tapi kenapa mereka nggak ngelapor ke polisi aja sih? Lelet mungkin penanganannya. Atau mungkin sekelas polisi pun belum mampu menemukannya. Set. Krek. Ucap Fikar menyobek dan mengambil brosur dari pohon lalu menyimpan nomor yang tertera pada brosur itu. "Ya juga ya. By the way, kamu kenal sama dia?" "Dulu teman sekolah." "Deket?" "Deket, tapi kami akhirnya renggang. Dan dia menghindar. Dan setelah lulus, tak pernah ada kabar lagi. Dan dia pindah keluar kota dan lost kontak." "Kenapa gitu?" Gue tahu. Pasti rebutan cewek." "Boro-boro, kita renggang karena dia ketahuan suka sama gue." "Apa?" "Iya, dia kepergok nyium bibir gue saat gue tidur di atas genteng pas jam pelajaran kosong. Dan dia ngaku suka gue." Wanjay, padahal di foto brosurnya kayak orang bener, kalem, lumayan ganteng, tapi agak gendut ya. Iya, memang dulu dia gendut, tapi emang cakep. Itu dia, ngeri sama orang ganteng. Eits, kenapa lu liatin gue kayak gitu, Mat? Jangan-jangan lu hambreng juga kayak dia. Gue kan mau nikah, tolol. Kenapa lu nuduh gue gitu? Ya lu kan cakep, siapa tahu lu nikahin si Mira cuma tameng aja. Iya kan? Sialan lu. Gue masih normal, Oon. Kalau gue gak normal, udah gue sikat lu dari dulu sama gue. Emang lu nafsu sama gue? Gue kan jelek. Ya enggak lah. Kalaupun gue homo juga pilih-pilih kali. Ih, ngomong apa sih kita? Dah, makan-makan. Ya, keduanya pun memesan sarapan. Dan sembari sarapan, Fikar memperhatikan brosur. Entah apa yang ada dalam benaknya. Sepertinya ada yang ia pikirkan. "Woi, ngelamun aja. Makan." "Lo bantuin gue ya. Gue mau nyari Fikri dan ngikutin sayembara. Lumayan duitnya. Buat pakai modal nikahin Mira." "Caranya gimana? Lo pikir gampang nyari orang hilang? Atau jangan-jangan dia udah mati maksud lo?" "Bisa jadi. Gue akan cari tahu dia lewat teman-teman lama. Barangkali ada info dari mereka." "Dan apa tujuan lo dari semua ini, Kar?" "Ya uang lah, apalagi. Lo udah kenal orang tuanya?" "Gue sering main ke rumahnya. Itu pun kalau orang tuanya ingat. Karena udah lama juga sebelum mereka pindah." "Ya udah, terserah lo aja." Di sebuah tempat wisata kebun bunga sendiri, seorang cowok, lebih tepatnya seorang fotografer, sedang menunggu area kafe dan resto bersama dengan geng emak-emak vintage yang sedang menggunakan jasa untuk mengabadikan momen. Sorry telat," sapa Fikar dari jauh. "Gak apa-apa, biasanya juga gue yang telat.
Tuh, mama udah pada nunggu. Udah pada nggak sabar lari-larian di taman noh. Buset, ngejreng banget kostumnya. Bener-bener niat. Unik, hehe. Lo sendiriin? Iyalah, gue bisa ngatasin sendiri. Mau ngopi dulu? Udah, tadi baru aja sarapan. Langsung aja. Oke, gue kenalin dulu sama klien kita, Mama Vintage ya. Siap. Ya, singkat cerita, Fikar dan In pun collab. Kerja bareng dalam mengabadikan momen klien. Fikar pun mulai mengemudikan drone-nya. Semua emak-emak berpose, berakting, dan berlari ke sana kemari. Berpindah-pindah tempat, bahkan terkadang menari dan membawakan yel-yel. Sungguh lucu yang membuat Fikar, Omat, dan In sampai tertawa. Kamera drone itu menyuting dan berputar-putar mengitari lokasi kebun bunga untuk mendapatkan angle yang menampakkan pemandangan indah dalam video emak-emak itu. Dan ketika kamera drone melajukan beberapa tag video dan mengarah menyusuri pepohonan di sekitar pinggiran perbukitan di samping lokasi sungai, emak-emak yang sedang melakukan piknik manja, sedek. Seketika ekspresi Fikar membuat Omat jadi penasaran. Ada apa, Kar? Tanya Omat saat kamera drone menangkap objek yang mencurigakan. Fikri, gue gak nyangka lo gak berubah dan lebih parah. Fikri? Yang mana? Fikri yang orang hilang tadi? Iya, mana? Jangan, lo gak akan bisa ngeliat. Apaan sih? Lihat. Arahin lagi coba, gue penasaran. Yakin lo pengen lihat? Iya, jangan sampai setelah lihat ini lo mual dan jadi gak nafsu makan. Emang dia lagi ngapain? Separah apa sih? Ya sudah, ditunjukin. Dan begitu Fikar kembali mengemudikan drone ke lokasi ditemukannya Fikri. Buset, dia lagi nyepon. Najis, gak ada petugas atau penjaga kebun apa yang jaga di sana. Tapi beneran itu temen lo? Bukan beda sama yang di brosur. Temen lo agak gemoy, itu si six pack. Tapi mukanya kok mirip ya? Bukan kali, rambutnya juga pirang. Gue yakin itu dia. Yakin lo? Salah orang kali. Enggak, gue yakin dia 100%. Seberapa hebatnya lo ngerubah diri lo dan berkamuflase, nggak akan pernah bisa ngebohongin gue. Karena gue tahu banget lo, ucap Fikar dengan ekspresi yang tak bisa dijelaskan. Jadi, apa rencana lo? Mangsa sudah di depan mata. Kesempatan mendapatkan 20 juta di depan mata, ucap Fikar dengan senyum liciknya. Di sebuah coffee shop yang tak jauh dari kebun bunga tadi, Fikri dan cowoknya bernama Fahmi itu sedang mampir di coffee shop untuk membeli kopi sebelum pulang menuju apartemennya. Ada apa sayang? Kenapa dari tadi lo menoleh ke belakang mulu? Gue kok kayak ngerasa kayak ada yang ngikutin kita dari tadi. Mana? Siapa? Gak ada tuh. Mobil yang di belakang buntutin kita gak sih? Bukannya mobil itu tadi yang ada di kebun bunga ya? Yang punya mobil kayak gitu kan banyak sayang. Lagi pula kalau emang benar mobil yang tadi, belum tentu dia buntutin kita. Kali aja dia juga mau ngopi. Memangnya kita siapa diikuti? Artis bukan, seleb bukan. Bukankah keluarga lo udah angkat tangan? Mereka juga di luar kota. Dan gue yakin gak akan semudah itu nemuin lo. Iya juga sih. Ya udah, gue masuk dulu. Lo mau apa, Beb? Biasa, americano extra shoot. Oke. Ya, Fikri pun masuk ke kafe sendiri untuk memesan kopi. FYI, Fikri adalah boti material. Dia tak peduli mengeluarkan uang demi membiayai Mokondo, asal dia mendapatkan cowok yang ia inginkan. Dan Fahmi bukanlah satu-satunya cowok yang ia punya. Fikri benar-benar playbot. Ditolak oleh cinta pertamanya dan ditolak oleh keluarganya karena penyimpangannya membuat ia kabur dari rumah dan menjadi bebas dan menjadi liar. Kak Fikri, biasa ya? Matcha latte? Iya. Sama americano extra shoot 1. Oke. Cowok kok minum matcha. Seketika Fikri terkejut saat melihat seseorang di sampingnya. Lo masih inget gue kan? Fikar? Yes. Lo berubah ya? Jauh berbeda. Tapi yang berbeda hanya penampilan. Tapi untuk itu tetap sama. Apa maksud lo? Dan kenapa lo bisa ada di sini? Ngapain lo di kota ini? Sedang menjalankan misi.
Misi? Misi apa? Enggak, gue ada job. Kebetulan ada temen yang nawarin pekerjaan. Ya lumayan. Emang kerjaan lo apaan? Kerjaan gue? Iya, lo kerja apa sampai keluar kota? Kerjaan gue nyariin lo, ucap Fikar mengedipkan mata sembari tersenyum genit yang membuat Fikri terkejut dan sangat mencurigakan. Itu karena ini bukan Fikar banget. Hingga kemudian HP Fikri berbunyi. Sayang, lama amat, antri. Oh, ini hampir selesai kok. Halo kak, silakan, matcha ice sama americano extra shoot. Oke, thanks. Kri, tunggu, set. Ucap Fikar seketika meraih tangan Fikri dan menariknya. Lo mau apa? Maaf, gue udah ditunggu. Lo nunggu siapa? Bukankah gue satu-satunya orang yang selama ini lo tunggu? Sorry, gue buru-buru. Kri, tunggu. Gue belum selesai ngomong. Gue kangen sama lo. Lepas. Anggap aja kita gak kenal. Set. Seketika Fikri berhasil melepas tangan Fikar hingga kemudian. Kri, lo mungkin bisa kabur dari orang lain. Tapi gue pastiin kalau lo gak akan bisa kabur dari gue. Dek. Seketika langkah kaki Fikri sempat terhenti, namun kembali berjalan dan buru-buru masuk mobil, meninggalkan Fikar yang masih menunggu minumannya. Mbak, sekalian, nambah es kopi susu 1 ya? Oke. Di mobil. Lo kenapa sayang? Ayo, buruan jalan. Kenapa sih? Ucap Fikri sembari meneguk ais matchanya dan sebentar-sebentar menoleh ke belakang. Beneran, kita dibuntuti. Hah, dibuntuti siapa? Ya nggak mungkin Fikri memberitahu jika yang membuntutinya adalah cinta pertamanya, sekaligus orang yang membuatnya patah hati. Siapa? Teman. Teman yang mana? Bukannya lo nggak punya teman di kota ini? Ya teman lama, teman sekolah. Emang dia sengaja nyariin lo? Ya enggak sih. Tapi dia sempat ngucapin itu. Iya, meski dia juga ada gawean di sini. Bercanda kali. Dan gak sengaja ketemu lo. Tapi dia gak pernah sebercanda ini. Dan gue tahu banget dia. Emang bercanda apaan? Emang gimana bercandanya? Dek. Lagi pula, kalau lo tahu banget dia, kenapa harus menghindar? Itu artinya lo pernah deket kan? Jadi kenapa harus kabur? Dek. Ya, tapi tetap aja, justru karena dia teman gue dan tahu keberadaan gue di kota ini, gue takut dia ngasih tahu keberadaan gue sama keluarga gue, atau teman-teman gue yang lain, yang cari tahu info tentang gue. Ya, lo tinggal kerja sama aja sama dia, kalau emang lo sedekat itu, dan benar-benar berteman. Harusnya dia bisa dipercaya dan menjaga privasi lo, dan tidak memberitahu keberadaan lo pada siapapun, termasuk keluarga lo. Beres kan? Gue gak mudah percaya sama semua orang, termasuk gue. Oh, Beb, bukan begitu. Hah, bercanda. By the way, isepan lo nyisep banget. Gue pengen lagi. Hah, sekarang? Iya, di sini. Iya. Sedapnya. Rasa pahit americano bercampur dengan dinginnya mulut lo yang menelan punya gue. Kombinasi yang perfect. Iya, manisnya matcha campur daging sosis. Juga kombinasi yang pas. Ucap Fikri tanpa ia sadari jika ada sebuah mobil yang masih membututi keduanya. Hari kedua, di sebuah homestay yang Fikar dan Omat tempati, pagi ini Fikar tengah sibuk menghubungi seseorang sembari menyeruput tehnya. Lalu Omat yang sedang menyiapkan semua properti dan sudah siap untuk proyek hari ini menghampiri Fikar yang baru saja menutup panggilan teleponnya. Gimana, Kar? Lama banget lo ngobrol. Ada setengah jam. Yes, gue berhasil video call sama bokapnya. Intinya, gimana caranya kita harus bisa membawa Fikri pulang dengan halus. Karena kita gak akan bisa mengambilnya dengan cara brutal. Karena cara-cara sebelumnya, dengan cara memaksa itu gagal. Berhasil membawa pulang. Namun beberapa kemudian, kabur lagi. Memangnya, apa rencana lo? Orang tua mereka sudah pasrah dengan kemauannya. Dan gak peduli lagi dia mau suka laki-laki atau tidak. Yang terpenting mengharap Fikri pulang. Dan tidak akan memaksakan kemauan orang tuanya pada Fikri. Kedua orang tuanya sudah mengatakan itu pada Fikri, tapi Fikri tetap tak ingin pulang dan lebih memilih berkeliaran dan bergaul bebas. Lalu, satu-satunya cara adalah apa? Gue akan
berpura-pura menyukainya. Dek. Lu gila? Lo mau ngorbanin diri lo sendiri? Ya, cuma pura-pura. Ya kalau lo diapa-apain dia, ya amit-amit. Jangan sampai lah. Kan gue bilang cuma pura-pura. Awalnya pura-pura. Kalau keterusan gimana? Terus gimana calon bini lo? Ya jangan bilang-bilang lah. Dan gak perlu dia tahu. Toh gue ngelakuin ini juga buat dia. Lumayan. Kualat gak sih? Enggak lah. Yang ada gue nolong orang tua yang kehilangan anaknya. Ya meski dengan cara sedikit licik. Why not? Wah gila loh. Yang penting lo harus bantuin gue. Gue gak ikut-ikut kalau yang ini. Kalau dia tahu, apa dia gak kecewa sama lo? Persetan. Yang penting cuan. Meski gue gak suka dan gak menunggung lagi bete, tapi gue kurang setuju dengan cara lo yang menipu dan memanfaatkan teman lo sendiri. Ya, di luar dia suka lo orang enggak. Kayak jahat banget gak sih kesannya? Udah diem aja, lo bakal dapat bagian juga kalau gue berhasil dapetin dia. Enggak, gue takut. Lagian, belum tentu dia mau sama lo. Kan lo udah nolak dia dulu. Ya kita lihat aja nanti, ucap Fikar tersenyum licik. Di mobil sendiri, Fikri sedang menuju lokasi pemotretan. Ya, siapa sangka jika profesi Fikri saat ini adalah seorang model majalah dewasa. Lebih tepatnya model majalah dewasa online, spesialis gay men. Fikri sudah menjalankan profesinya sudah sekitar 1 tahun yang lalu ketika mengenal seseorang yang merupakan pemilik redaksi majalah tersebut, cabang Indo, yang memiliki jaringan internasional, dan menawarinya. Bahkan keduanya sempat dekat dan FWB. Tak hanya itu, Fikri juga sempat ditawarkan untuk menjadi pemain bokeh gay dan akan bermain dengan artis-artis luar. Namun dia masih memikirkan itu, karena itu terlalu ekstrim. Fikri tak pernah membawa mobil sendiri, sekalipun punya. Fikri selalu kemana-mana naik taksol. Itu agar jaga-jaga tak ada yang mengikutinya. Dan saat mobil yang mengantarnya berhenti karena macet, seketika mata Fikri tak sengaja melihat Fikar dan In, salah satu fotografer yang pernah memotretnya. Meski In bukan fotografer spesialis model majalah dewasa, namun production house yang menaungi Fikri pernah beberapa kali menggunakan jasanya atau kerjasama. Itulah kenapa Fikri juga mengenalnya, dan baru sekitar 2 minggu yang lalu Fikri bekerja sama dengannya, juga dengan model lainnya. Dan karena penasaran, diam-diam Fikri memfoto keduanya dan akan mencari tahu nanti. Dan ketika mobil mulai berjalan pelan, HP Fikri berbunyi, tanda pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Dan begitu Fikri membuka pesannya, seketika Fikri terkejut. Hai, cowok pecinta matcha. Lo kenapa bisa tahu nomor gue? Tanya Fikri saat melihat foto Fikar, juga memperhatikan Fikar dari dalam mobil yang terlihat senyum-senyum sendiri mengetik pesan. Jujur, melihat senyum itu mengingatkan Fikri pada masa lalu. Taulah, dari barista di coffee shop langganan lo. Mau lo apa? Mau ngobrol aja berdua sambil ngopi dan minum matcha. Apa maksud lo? Gak ada, kangen aja sama lo. Karena lo lama menghilang dan gak ada kabar. Dan itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Bukankah lo tahu alasan gue ngilang dari lo? Dan karena alasan lo ngilang itulah yang menjadi alasan gue nyari lo sekarang. Buat apa lo nyari gue? Buat bungkus lo dan bawa pulang ke rumah gue. Seketika Fikri shock, namun Fikri tak percaya begitu saja. Fikri tahu betul Fikar tak seperti itu. Jangan mimpi. Gue tahu lo seperti apa. Kalau lo tahu gue, artinya lo tahu gimana gue kalau ingin ngedapetin sesuatu dari dulu. Gue bener-bener ambisius. Lantas kenapa lo seambisius itu mau ngebungkus gue? Bukannya lo gak suka cowok dan udah nolak gue? Gak mungkin ujuk-ujuk lo ngelakuin hal konyol kayak gini. Mencurigakan. Gue trauma sama cewek. Ternyata cewek gak ada yang tulus sama gue. Gue pengen sama cowok aja. Dan gak tahu kenapa gue tiba-tiba kepikiran lo dan inget lo. Ya karena cuma lo satu-satunya cowok yang pernah suka sama gue. Lo pikir gue percaya gitu aja? Sorry, gue gak ada waktu. Dan gue udah punya cowok. Gue bakal rebut lo dari cowok lo. Teruslah bermimpi. Tapi semua berawal dari mimpi. Yakin lo berani nolak gue? Dan jarak beberapa saat sebuah pesan masuk. Dan begitu Fikri membukanya,
Seketika Fikri terkejut ketika melihat beberapa foto dan sebuah video yang memperlihatkan Fikri dan kekasihnya di kebun bunga. Seketika Fikri menelpon Fikar. Fikar, lu bener-bener ya? Bener-bener tampan kan? Fikar, kalau lo berani macem-macem sama gue, lihat aja. Ayolah, kenapa sih? Lo gak percaya sama gue? Apa sebegitu mengecewakannya gue sama lo dulu? Padahal, jawaban gue normal. Bahkan gue gak menjahat lo. Gue masih mau berteman sama lo. Gue gak menghindar, gue masih perhatian sama lo. Bahkan bantu ngerjain tugas lo. Tapi lambat laun, lo sendiri yang jaga jarak. Dan lambat laun, menghilang. Gak ada kabar. Dek. Apa alasan gue trauma sama cewek klise? Terlalu biasa. Tapi emang kenyataannya gitu kok. Tututut. Ya, Fikri pun mematikan teleponnya. Di sebuah studio, siang ini Fikar menuju sebuah studio di mana Fikri sedang ada pemotretan untuk iklan sebuah produk pembesar, sebut saja Titit. Sedangkan mobil Fikar yang berhasil mendapatkan info itu kini sudah terparkir di depan studio. Kar, lo yakin itu studionya? Kok gak ada tulisannya? Gak ada pelangnya? Bukannya itu warteg sama toko HP? Yeay, studio itu tersembunyi. Memang dari depan terlihat warteg, tapi warteg hanya sebagai kamuflase. Karena di dalamnya warteg, terdapat pintu yang menuju studio itu. Maklum, studio begituan rata-rata tersembunyi, dan gak banyak yang berizin. Oh, bener juga ya. Kar, itu Fikri bukan? Akhirnya. Ikuti dia. Perintah Fikar pada Omat yang kini mengemudikan mobilnya. Ya, mobil Fikar pun mengikuti Fikri yang kali ini naik ojek. Teman lo berubah banget ya. Bodinya bisa sebagus itu. Padahal dulu mekar banget. Ya namanya juga nge-gym. Ditambah model. Jadi harus menunjang penampilan terus. Tapi emang gue akui sih, dia makin cakep. Seketika Omat melirik Fikar. Kenapa lo liatin gue gitu? Jangan-jangan lo udah mulai tertarik sama dia. Iya, gue harus tertarik sama dia kan. Begitu kan permainannya. Hati-hati lo. Awalnya cuma permainan. Lama-lama main beneran. Gak bisa dibayangin kalau gue main sama dia, amit-amit. Belok kiri, jangan sampai dia ngilang. Sepertinya dia gak menuju ke apartemen yang kemarin. Mau kemana dia? Tanya Omat kepo. Ikuti saja dia. Ya, tak lama kemudian dari kejauhan Fikar melihat ojek yang membawa Fikri berbelok ke sebuah apartemen. Mobil Fikar pun berhenti dari kejauhan karena agar tak membuat Fikri curiga. Lalu kemudian Fikar melihat seorang laki-laki keluar dan menghampiri Fikri. Baik Fikri dan laki-laki itu pun masuk ke apartemen. Beda cowok coy. Beda sama yang di kebun kemarin. Buset, bener-bener playboy. Lo yakin? Ucap Omat. Yakin. Hati-hati Kar. Terus lo mau apa sekarang? Mau nyamperin? Ya enggak lah. Kar, lihat di atas. Buset, dia cuma di tangga. Gak tahu tempat. Gak takut kebergok tetangga yang lewat apa? Di tangga sendiri Fikri dengan Boy, salah satu koleksi cowok Fikri yang juga berprofesi sesama model itu. Setelah puas bercumbu di tangga, Boy tiba-tiba menarik tangan Fikri dan mengajaknya naik ke rooftop. Lalu begitu sampai atas, keduanya membuka pakaian masing-masing. Lalu keduanya berjalan menuju sofa yang biasa dipakai untuk bersantai dan keduanya bercinta di sana. Tak hanya di sofa, keduanya berpindah-pindah, kadang di dinding rooftop, kadang di bawah toren. Dan ketika keduanya sedang asik bercinta, tiba-tiba muncul drone yang melewati apartemen Boy dan tepat berada di atas rooftop yang membuat keduanya terhenti. Waduh, drone siapa tuh? Bisa-bisa kita keciduk. Sialan, siapa sih yang beliin drone di area sini? Mau ngapain coba? Sayang, tunggu sebentar. Pluk. Seketika Boy terpaksa mencabutnya dan memakai celananya, lalu berjalan mengelilingi dinding rooftop dan mengecek dari atas. Dan merasa tak menemukan siapa yang mengemudikan drone di bawah, Boy terpaksa turun ke tangga meninggalkan Fikri yang masih dengan posisi mengangkang di atas tempat duduk melingkar yang melingkari tungku api unggun, sembari mengatur nafas dan menoleh mencari pesawat drone yang menghilang. Seketika Fikri baru mengingat sesuatu. Lalu tak lama kemudian HP-nya berbunyi tanda pesan masuk. Sumpah, lo seksi juga ya kalau lagi ngangkang kayak gitu. Di dalam mobil, di belakang mobil sendiri, tepatnya di samping gang dengan dinding tembok perumahan yang cukup tinggi, Fikar masih mengemudikan drone-nya. Dan jujur,
Fikar sempat panas dingin saat melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat, apalagi saat kamera drone menyorot lubang Fikri yang sedang dimasuki daging besar itu. Meski sekilas dan beberapa detik, namun daging itu terlihat sesak keluar masuk dan menyedot-nyedot yang membuat Fikar jadi merinding. Ya, Fikar pun kembali mengemudikan drone-nya. Kali ini, Fikar terlihat fokus memperhatikan kameranya yang kini mengarah kembali pada Fikri. Seketika Fikar menelan ludah saat melihat pemandangan Fikri masih di posisi yang sama dan masih mengangkang. Namun kali ini sendiri tanpa kekasihnya. Dan terlihat memasukkan 3 jarinya ke lubangnya sendiri sembari tersenyum menatap ke kamera drone. Seolah sadar kamera, menyadari dan sengaja, tangan Fikar seketika gemetar. Dan begitu Fikar mengarahkan drone mendekati Fikri, tiba-tiba drone error dan mengalami autopilot sehingga kemudian sial, Fikri berhasil menangkap drone Fikar. Lalu Fikar melihat kamera itu mendekati lubang Fikri dan benar-benar di luar nalar, Fikri memasukkan pesawat drone Fikar ke lubang kenikmatannya. Drone gue, Kar, kenapa? Apes gue, itu harga drone melebihi harga sayembara. Ya emang drone lu kenapa? Tak lama kemudian HP Fikar berbunyi, tanda pesan masuk yang menunjukkan foto pesawat drone-nya yang patah dengan bodi yang sebagian masih tertancap di lubang yang sudah patah, basah pula. Drone-nya aja enak, apalagi pilotnya. Ting. Gila. Drone-nya kenapa? Tanya Omat penasaran. Namun Fikar hanya mematung saja. Di rooftop, masih di rooftop sendiri, Fikri yang melihat Fikar tak membalas pesannya itu merasa puas. Fikri membuang drone ke tempat sampah, lalu memakai kembali pakaiannya dan turun mencari Boy dan sekaligus mencari Fikar untuk melabraknya. Itu karena Boy lama sekali tak kembali ke rooftop dan baru saja langkah kakinya sampai lantai 2. Fikri melihat Boy sedang mengobrol berdua dengan teman sesama modelnya. Hanya saja beda manajemen. Fikri menguping. Jadi lo pilih gue apa dia? Gue udah curiga sama lo ya, sejak lo ada project bareng sama dia. Dan ternyata benar. Miki, dengerin gue. Justru karena dia lagi hype, gue cuma manfaatin dia buat karir gue. Gue cuma mau pansos, biar karir gue bisa nanjak. Kan kalau karir gue bagus, lo juga bisa ngerasain kesuksesan gue. Ucap cowok itu, lalu Fikri membatin dalam hati. Oh, ternyata begitu. Lo cuma manfaatin gue. Lah, kenapa gue kesel? Gue kan juga sama-sama manfaatin lo, impas. Tapi gue paling gak suka sih orang munafik. Lebih baik cowok-cowok gue yang lain, yang emang jujur dari awal, cuma FWB-an aja, tanpa harus nyatain cinta. Bullshit. Di homestay sendiri, malam ini Fikar sedang sendiri melamun di kamarnya sebelum besok kembali ke kota asalnya. Sudah, jangan disesali. Mungkin lo kualat. Yang penting kan lo dapat informasi dan sudah dipastikan dapat hadiahnya. Ya sekalipun lo gak bisa bawa si Fikri pulang, yang penting mereka tahu keberadaan anaknya. Fikar merunduk berpikir. Lo mikirin apa sih? Toh job kita ke depannya makin banyak. Gara-gara beberapa kerjaan kita dari kemarin sukses terus. Termasuk yang kemarin. Pasti lo bisa beli drone lagi dah, yang lebih keren dari sebelumnya. Gue gak mikirin drone. Terus lo mikirin apa? Dari tadi gue perhatiin lo cemas mulu. Sejak lihat Fikri tadi itu, lo kenapa? Jangan bilang lo sambet. Dan apa yang gue bilangin ke lo kejadian beneran. Waduh Kar, lo gak ada kepikiran Fikri kan? Lo gak lagi keingetan dia lagi ngangkang kan? Atau jangan-jangan lo kepikiran pengen... entahlah. Tok tok tok. Seketika keduanya mendengar pintu kamar terketuk. Kayaknya In deh. Hah? In? Ngapain dia kesini? Emang kita ada janji? Tadi dia telepon gue. Lo kan ketiduran dari habis maghrib dan baru bangun. Dia nelpon lo tadi, tapi gak lo angkat. Jadi dia nelpon gue. Oh iya, HP gue matiin. Lagi di chat. Nih, udah full. Ya sorry. Ya udah, gue buka dulu. Iya, gue cuci muka dulu ya. Ya, Omat pun berlari ke pintu, sedangkan Fikar mencuci muka. Dan sembari mencuci muka, lagi-lagi Fikar melamun, menatap wajahnya sendiri sembari berkaca, lalu mengusap-usap wajahnya. Entah apa yang ia pikirkan. Yang jelas, Omat terlihat berlari menghampirinya. Kar, ayo cepetan. Lo kenapa? Wajah lo pucat amat kayak habis lihat setan. Ayo cepet. Mau kemana? Ya, Omat pun menarik tangan Fikar.
Dan begitu sampai ruang tamu, dek. Seketika Fikar terkejut ketika melihat In datang bersama Fikri. Malam, sapa Fikri yang membuat Fikar dan Omat shock. Itu karena In tak bilang pada Omat jika membawa Fikri ke sini. Oh, malam, ucap Fikar bersikap biasa seolah tak terjadi apa-apa. Bro, kenalin, ini Fikri, teman gue seorang model. Jadi dia butuh bantuan lo, dan karena dia butuh saran, jadi gue rekomendasiin lo ke dia. Kri, ini kenalin, ini Fikar. Dek. Oh, iya, Fikri. Fikar. Ya, seketika tangan Fikar gemetar saat berjabat tangan dengan Fikri. Namun dengan genitnya, ujung jari Fikri menggoda dan menggelitik telapak tangan Fikar yang membuat Fikar seketika gugup dan langsung melepasnya. Set. Baru saja hendak ngobrol, HP In berbunyi. Ya, X. Oh gitu. Ya udah, gue kesana sekarang. Oke, tut. Sorry Kar, Kri, gue harus buru-buru. Loh, kemana? Biasa. Oh ya Kri, lo ngobrol aja ya sama Fikar. Oke, thanks bro. Gue jalan dulu ya. Oh iya bro. Ya In pun pergi lalu ketiganya jadi canggung. Oh iya, mau minum apa? Biar saya teleponin staff homestay. Tanya Omat. Ada matnya nggak? Bentar, gue tanya dulu. Halo mbak, ada matcha nggak? Hah? Kosong. Oh iya makasih. Maaf bro, kosong. Mau yang lain nggak? Nggak perlu, gue cuma sebentar kok. Bisa ngobrol berdua saja sama Fikar. Kar, gue keluar dulu ya. Ya, Omat pun meninggalkan keduanya. Fikar tak berani menatap mata Fikri. Maaf, satu kata keluar dari mulut Fikar, namun Fikri tersenyum. Justru, kedatangan gue ke sini karena gue mau minta maaf sama lo. Dan sebagai bentuk permintaan maaf gue beliin drone yang baru buat lo. Dek. Seketika Fikar mengangkat wajahnya saat Fikri meletakkan sebuah tas di atas meja yang membuat Fikar kini menatap mata Fikri. Gue gak marah kok, wajar lo ngelakuin itu. Karena lo terusik sama kehadiran gue yang tiba-tiba. Ya semoga rusaknya drone gue bisa ngebuat lo percaya dan yakin sama gue. Percaya sih belum. Makanya tujuan gue kesini mau mastiin agar gue yakin dan percaya apakah lo serius sama gue. Lo gak perlu mengganti drone gue buat mastiin gue serius or enggak sama lo. Gue gak mau berhutang dan gak mau lo nganggep gue manfaatin lo. Katakan, berapa harganya? Gue ganti sekarang juga. Lo yakin sanggup menggantiin? Gue rasa lo tahu berapa harga drone dengan spesifikasi ini? Seketika Fikar membatin dalam hati. Sial, jelas lebih mahal 2 kali lipat dari harga drone gue. Tapi tenang, lo bisa bayar dengan cara lain. Itu pun kalau lo mau. Katakan, gue harus bayar pakai apa? Ucap Fikri beranjak dari tempat duduknya dan berpindah duduk di sofa Fikar dan keduanya kini dekat dan saling menatap. Fikar gugup dan berdetak dan seolah paham dengan tatapan Fikri yang menggoda itu seketika mendekati Fikri hingga kemudian. Eits, lo mau ngapain? Ucap Fikri menahan bibir Fikar yang asal nyosor itu dengan telapak tangannya yang membuat Fikar malu. Lo pengen lihat keseriusan gue kan? Lo pengen ngetes gue kan? Karena lo gak percaya kalau gue suka sama lo. Harus dengan nyosor gue kayak gitu. Oke. Lo mau gue ngelakuin lebih dari itu? Seperti yang lo lakuin dengan cowok-cowok lo itu? Oke. Kalau itu bisa ngebuat lo percaya dan bisa ngebayar drone lo, ayo. No, bukan itu yang gue maksud. Lo cukup bayar dengan traktir gue matcha. Hah? Iya, bukannya saat kita bertemu di coffee shop, lo pengen ngajak gue ngopi, nge-matcha? Seketika Fikar tersenyum. Tapi, kalau lo mau nunjukin keseriusan lo dengan cara itu, boleh juga. Tapi tidak sekarang. Tagih saja, kalau sudah waktunya. Karena gue siap, kapanpun, saat lo mau. Wait, ini beneran Fikar yang gue kenal dulu? Iyalah, gue masih Fikar yang diam-diam lo cium saat gue tidur. Di kamar, di tenda pramuka, dan di atas genteng. Di atas kelas, saat gue tidur di jam kosong.
ingat semua? Iya, ketiga-tiganya. Bahkan gue gak pernah marah kan, dan hanya diam. Lagian belum sempat marah, lo ngehindarin gue mulu. Fikri tersenyum, senyumnya seperti senyum jatuh cinta. Tak ada ekspresi keraguan lagi padanya. Yuk, ngemaca. Yuk, Mat, gue tinggal dulu ya. Oh, iya. Nitip pulangnya bawain apa kek? Oke. Ya, keduanya pun berangkat berdua menuju coffee shop. 1 minggu kemudian, di apartemen Fikri sedang membalas pesan Fikar, sembari berbenah dan bersiap pulang. Karena dalam sepekan ini, sejak keduanya ngemaca di kafe malam itu, keduanya bukan hanya sekedar deep talk, tapi juga diskusi dan diantaranya mengenai ajakan Fikar agar Fikri kembali ke rumahnya, namun tanpa memaksanya. Itu pun bukan karena alasan orang tua, agar Fikri tak curiga, melainkan dengan alasan jika Fikar tak bisa jauh lagi dan LDRan dengannya. Meski bisa saja keduanya bertemu tiap weekend ataupun setiap ada kesempatan, namun tetap saja keduanya sama-sama berat. Jujur, awalnya Fikri sempat ragu, namun melihat sikap Fikar selama sepekan ini membuat Fikri yakin untuk memutuskan pulang. Di samping itu, ada rasa rindu sejujurnya pada orang tuanya, terutama pada ibunya yang merindukannya. Hanya saja mereka terus-terusan memaksakan kehendak pada Fikri agar bisa berubah dan menyukai perempuan. Tapi balik lagi, benar kata Fikar, sebagai orang tua sudah semestinya menginginkan anaknya di jalan yang lurus. Mereka ingin yang terbaik untuk anaknya, ya meski berat menjalaninya. Sampai akhirnya kedua orang tuanya pasrah jika Fikri tak akan pernah bisa berubah dan tetap menginginkan anaknya kembali pulang ke rumah. Di sisi lain, Fikri juga menyadari kesalahannya dan ingin meminta maaf kepada kedua orang tuanya karena belum bisa menjadi anak yang baik dan membanggakan orang tua. Dan di samping itu, ia juga akan meninggalkan profesinya sebagai model demi Fikar yang tidak rela jika tubuhnya terekspos dan dipakai oleh cowok lain. Karena jika Fikri dengan cowok-cowok sebelumnya hanya FWB-an saja, namun tidak dengan Fikar, cinta pertamanya. Fikri benar-benar serius dan ingin menjalani hubungan yang sehat dan real. Itulah mengapa Fikri tak mau mengecewakan Fikar yang seperti mimpi. Seseorang yang dulu ia cintai dan menolaknya kini berada di genggamannya. Fikri tak akan menyia-nyiakan dan melepaskannya. Lebih baik melepaskan karirnya daripada melepaskan cinta pertamanya. Sebegitu cintanya Fikri. Ya, Fikri pun yang siap itu kini berangkat. Di sekolah lama, ya di sekolah Fikar dan Fikri dulu, Fikar sedang menunggu Fikri. Fikar sengaja mengajak Fikri untuk bernostalgia mengingat kenangan dulu. Di samping itu, Fikar juga mendapat tugas dan dimintai tolong salah satu temannya yang juga merupakan alumni di sekolah yang sama, yang saat ini menjadi kakak pembina pramuka dan kebetulan sedang melaksanakan kemah. Dan Fikar dimintai tolong untuk mengabadikan acara tersebut. Dan malam ini adalah malam puncak. Ya, drone pemberian Fikri kini terbang mengelilingi area lapangan belakang sekolah yang kini sedang menikmati pentas seni dan juga api unggun. Di jalan sendiri, mobil Fikri baru saja memasuki gerbang sekolah. Fikri yang dari luar kota itu tak langsung bukannya pulang terlebih dulu ke rumahnya, malah menghampiri Fikar terlebih dulu ke sekolah. Itu karena rasa rindunya yang tak tertahan. Fikri menghela nafas setelah berhasil memarkirkan mobilnya dan keluar berjalan menuju pintu masuk utama. Sudah lama Fikri tak berkunjung ke sekolahnya, jangankan berkunjung, lewat saja belum pernah setelah lulus dan kuliah hingga kabur ke luar kota. Dan begitu Fikri bertemu salah satu temannya, Kosim. Siapa ya? Maaf, ada keperluan apa? Plak, aduh. Ini gue Fikri. Fikri? Iya, kok mirip? Emang ini gue. Serius, Kri? Buset, makin cakep aja lo. Bener-bener glow up. Lemaknya pada kemana? Buset, otot lengannya. Lemaknya bukannya pindah ke lo. Iya. Oh iya, pasti nyari Fikar. Soalnya dia udah nungguin lo dari tadi. Oh iya, di mana dia? Di lapangan. Sana samperin. Dia sama Anjas. Oke. Ya, Fikri pun berjalan menuju lapangan belakang. Langkah kakinya melewati ruangan yang menjadi kelasnya. Kelas 1 dan kelas 2, tinggal kelas 3 yang berada di paling pojok. Banyak perubahan yang ia lihat, hanya satu yang tak berubah, yaitu rasanya pada Fikar. Entah kenapa jantungnya berdetak. Lalu tak lama kemudian, langkahnya sampai di lapangan. Pemandangan tenda dengan keramaian siswa-siswa pramuka terlihat riuh, lalu seseorang menyadari kehadiran Fikri. Siapa lagi kalau bukan Anjas, kakak pembina yang meminta bantuan Fikar. Fikri,
Lo Fikri kan? Apa kabar, Jas? Ya, seperti yang lo lihat. Gini aja, ngomong anak-anak. Gila, ternyata bener apa yang diceritain Fikar. Lo bener-bener berubah. Dek. Seketika Fikri terkejut. Emang dia bilang apa? Dan cerita apa sama lo? Ya, pokoknya lo berubah banget. Katanya, lo makin cakep. Dan ternyata gak omong kosong. Terus, mana anaknya? Soalnya gue chat gak dibalas. Ke toilet kayaknya barusan, tunggu aja. Ya sudah, gue sambil keliling-keliling, lihat-lihat. Oh, silakan. Ya, Fikri pun berjalan kembali mengelilingi area sekolahnya. Meski malam, namun sekolah terang. Hanya beberapa ruangan saja yang minim penerangan, terutama di bagian paling pojok dekat area kelas 12 atau kelas 3. Dan begitu Fikri berjalan melewati lapangan voli yang sepi, tepatnya di depan Meding, sebuah pesawat drone yang ia belikan itu dengan kertas yang menggantung di bawahnya kini mendekatinya. Fikri tersenyum lalu membaca tulisan itu. Ikuti aku. Ya, Fikri pun tersenyum, lalu mengikuti arah drone itu pergi. Lalu drone itu menuju ke area ruangan kelas 3. Hingga kemudian drone itu menghilang di balik atap ruangan kelas 3 IPA 2, yaitu kelasnya dulu bersama Fikar. Lalu tak lama kemudian, Fikar tiba-tiba muncul dari balik genteng dan tersenyum padanya. Naik. Masih ingat kan jalannya? Ya, Fikri pun seketika berlari menuju ke kelas 3 IPA 2 dan mencoba menaiki dinding pembatas di sebelah kelasnya, lalu memanjat pohon asem yang masih berdiri di samping kelasnya. Dan dengan melewati cabang batang pohon itu, akhirnya Fikri sampai. Dek. Wah, niat banget. Surprise, ucap Fikar saat di atas genteng berhias lampu-lampu LED kerlap-kerlip, juga ada bunga, dan seketika drone itu kembali datang dengan membawa 2 cup minuman dan menghampiri Fikri. Fikri pun mengambilnya. Wah, matcha dan kopi. Iya, mari bersulang. Ting. Ya, keduanya pun duduk bersama di atas genteng sembari meneguk minuman masing-masing dan menikmati pemandangan sekitar. Di sebelah barat adalah lapangan indoor sekolah di mana anak-anak sedang melakukan aktivitas kemah. Sedangkan di sisi utara dan timur kelas, pemandangan sawah yang membentang luas. Dan di sebelah selatan adalah jalan raya. Di atas mereka terlihat bintang-bintang bertaburan. Kalau ingat dulu, lo suka naik ke sini pas jam kosong lucu ya? Bukannya ngerjain tugas, tapi tidur. Dan lo buntutin gue diem-diem. Mana cium-cium gue lagi. Jadi, lo sebenarnya tahu kenapa lo gak negur gue langsung? Kenapa lo mergokin gue pas yang ketiga kalinya? Karena yang pertama dan yang kedua gue masih belum yakin dan belum percaya. Tapi setelah ketiga kalinya gue benar-benar yakin ada yang gak beres dari lo. Kirain yang pertama dan kedua diem aja karena menikmati. Gue bahkan lupa rasanya. Mau gue ingetin sekarang dan dalam keadaan lo sadar. Seketika Fikar membeku, lalu keduanya sama-sama meletakkan minuman masing-masing di area datar. Lalu kemudian keduanya saling menatap. Lo beneran suka gue kan? Tanya Fikri. Iya, jawab Fikar mengangguk. Tapi kenapa gue gak merasakannya malam ini? Seolah paham maksud Fikri, Fikar seketika merebahkan Fikri di atas genteng. Hingga kemudian permainan pun dimulai. Akting mulai diperankan. Fikar mengecuk Fikri dengan brutal. Meski terkesan terburu-buru, namun tiba-tiba Fikri melepas ciuman Fikar. Tunggu. Ada apa? Apa lo gak percaya sama gue? Apa ciuman gue tak seenak cowok-cowok lo sebelumnya? Bukan, tapi bisakah lo abadikan momen kita? Tapi itu berbahaya. Ya, Fikri tiba-tiba melepas pakaiannya yang membuat Fikar menelan ludah. Kini ia dapat melihat tubuh Fikri yang sebelumnya sudah ia lihat lewat kamera drone. Kini terpampang di dekatnya. Entah kenapa, tubuh laki-laki bisa memancing kelelakiannya juga. Padahal dia merasa normal dan tak menyukai laki-laki. Ya, Fikri kemudian mengambil kaosnya dan menutupi wajahnya seperti ninja. Fikri tahu betul maksud Fikar. Jadi tidak akan begitu kelihatan. Ditambah malam hari, Fikar pun tersenyum lalu membuka seluruh pakaiannya dan menuruti seperti apa yang dilakukan Fikri. Memakai kaosnya seperti ninja, sehingga wajah keduanya tak terlihat.
Oh, lo bisa ngaceng juga. Mana panjang banget. Tapi nggak segede cowok yang di atas rooftop kemarin kan? Tapi ini yang dari dulu gue incer dan gue pengen. Kemudikan pesawat drone lo, biar gue yang ngemudiin pesawat lo. Ya, dengan berusaha tetap fokus, tangan Fikar mengambil remote drone dan menerbangkannya. Dan dari kamera drone itu terlihat objek yang unik. Jika di sebelah barat tampak tenda-tenda yang menunjukkan aktivitas perkemahan, sedangkan di salah satu sisi terdapat objek di antara lampu-lampu kelap-kelip yang di tengahnya terdapat aktivitas penyefongan. Jujur, tangan Fikar serasa tak kuat, apalagi merasakan nikmatnya hisafat mulut Fikri. Fik, mau apa? Gue nggak tahan, pengen nenggelimin lo. Fikri tiba-tiba meraih punya Fikar, mendudukinya, dan Fikri, celep. Fikri sempat mendiamkan beberapa saat ketika berhasil menancapkan pesawat drone Fikar di lubangnya. Bahkan tak bergerak sedikit pun dengan mata terpejam. Entah apa yang ia rasakan. Lalu matanya terbuka perlahan sembari menatap mata Fikar di bawahnya. Fikri, kenapa? Apa punya gue gak enak? Goblok. Enak banget. Terus kenapa lu diem aja? Kapan geraknya? Gue diem karena apa? Gue diem karena gue terharu, ucap Fikri sedikit bergerak. Terus gue diem karena punya lo nembus banget, ucap Fikri mulai maju mundur. Terus gue diem karena keras dan tajam, bahkan kalau digesek terasa beda dari cowok-cowok yang udah pernah gue cobain. Fikri mulai naik turun, yang membuat Fikar tak tahan. Tangannya yang memegang remote itu gemetaran. Jika drone itu bisa bicara, pasti dia sudah merasakan pusing karena hanya bergerak-bergerak, berputar-putar di atas genteng memutari keduanya. Lubang lo enak juga ya. Tahu gitu, gue pakai dari dulu. Baru tahu ya. Emang seenak apa? Seenak kopi campur matcha. Seketika Fikri merampas remote dari tangan Fikar, lalu ganti posisi telungkup setengah nungging di atas genteng dengan kemiringan sekitar 30 derajat. Kini Fikri yang mengemudikannya. Dan Fikar yang paham itu seketika menembakkan drone-nya ke lubang Fikri dan celep. Tembus sampai jantung, ucap Fikri sembari masih mengemudikan drone. Keduanya bercinta sembari sama-sama memperhatikan layar kamera drone pada remote. Fikar tak bersuara. Namun Fikri melihat Fikar tengah mengacungkan kedua jempolnya menuju kamera drone. Sehingga terlihat dari layar remote seolah mengekspresikan apa yang ia rasakan. Ya pastinya puas. Genjotannya semakin kencang. Saking kencangnya, satu persatu genteng itu mulai retak dan jatuh ke tanah. Gue gak tahan, Kri. Gue juga. Tapi, kenapa ini? Waduh, awas. Seketika keduanya hampir saja jatuh, beruntung Fikar buru-buru berpegangan ranting pohon yang kuat. Keduanya tersangkut dan bergelantungan. Beruntung Fikri masih menggenggam remote dan menurunkan pesawat drone-nya pelan-pelan. Dan Fikar akhirnya berhasil menangkapnya. Mau sampai kapan? Nyangkut dan nancep kayak gini. Ini benar-benar the best experience dengan orang yang gue impi-impikan selama ini. Jadi, masih ragu sama gue? Enggak. Ya, keduanya masih bercumbu dengan kondisi masih tersangkut. Fikar, Fikri, lo di mana? Waduh, kita harus segera turun. Si Anja sama si Kosim nyariin kita. Gawat. Tenang. Di sebuah kafe matcha yang di tengah kota, Fikri sedang ada janji dengan teman di kota sebelumnya untuk membahas tawaran menjadi model iklan suatu produk. Fikri juga sudah meminta izin pada Fikar karena pemotretan kali ini tidak ada unsur vulgar dan normal. Dan ketika baru saja datang, Fikri tak sengaja melihat Kosim dan temannya yang tidak Fikri kenal. Namun ketika hendak menyapa, Kosim terlihat baru saja mengangkat telepon dan menuju ke toilet. Fikri pun mencoba mengikutinya diam-diam, bermaksud mengagetkannya. Iya, Kar. Udah gue terima duitnya. Cair. Iya, semalam si Anjas ke rumah. Katanya duit Fikar udah cair dari ortunya si Fikri. Seketika Fikri terkejut. Mantap tuh bro, buat modal kawin sama si Mira.
Gue gak nyangka, acting lo keren banget dah sampai dia percaya sama lo. Tapi serius nih, lo gak ngapa-ngapain sama si Fikri kan? Hah? Yang benar, gak ngapa-ngapain. Terus apa yang gue lihat di atas genteng tuh ngapain? Hah? Cuma ngobrol. Ngobrol cara apa? Sampai ngerusakin genteng, sampai longsor gitu. Iya. Ya udah, gue tunggu undangannya ya. Siap, bro. Di rumah Fikar. Ya, sudah beberapa hari ini Fikar merasa stres. Itu karena Mira tiba-tiba minta putus tanpa sebab. Padahal persiapan pernikahan keduanya hampir 99% siap. Ditambah Fikri tak bisa dihubungi. Keluarganya mengatakan Fikri kabur lagi dan meminta tolong pada Fikar untuk mencarinya lagi. Namun Fikri tiba-tiba menghilang dan tak dapat dihubungi. Tak lama kemudian, HP Fikar berbunyi. Fikri mengirimkan pesan. I miss you. Seketika Fikar menelponnya. Lo di mana? Ada deh, di suatu tempat yang orang lain tidak tahu. Sherlock, gue kesana. Cari aja kalau ketemu. Fikri. Iya, nanti gue Sherlock, tapi ada syaratnya. Apa itu? Jangan lupa bawain gue matcha. Meluncur. Ya, Fikar pun seketika langsung menuju lokasi yang baru saja dikirim oleh Fikri. Ternyata, Fikri berada di sebuah danau kecil di pinggiran kota. Ya, Fikar pun segera ke sana. Namun sebelum itu, Fikar mampir terlebih dulu membeli ais matcha. Dan tak lama kemudian, Fikar pun sampai dan menelpon kembali Fikri. Gue udah nyampe. Lo di mana? Cari aja kalau ketemu. Oke, awas aja ya kalau ketemu. Ya, Fikar pun menerbangkan drone-nya. Drone itu pun dengan membawa matcha kini terbang mencari Fikri. Awalnya, Fikar kesulitan menemukan Fikri. Namun Fikar tak menyerah. Hingga saat layar pada remote-nya menemukan sebuah objek yang mencurigakan tepat di belakang jembatan pintu masuk air yang terdapat sungai kecil di sekitar danau. Mira! Seketika kamera drone itu menunjukkan Fikri sedang menggauli Mira di atas rumput di depan pintu air. Tangannya tremor, pikirannya kacau hingga kemudian pure. Drone beserta ais matcha kini autopilot jatuh tenggelam ke dalam sungai. Ending.